kolonisasi dan juga akan melakukan invasi. Ya, pada awalnya invasi ini akan masuk ya, ini adalah apa? Mukosa mukosa usus. Dia awalnya akan masuk menembus lapisan epitel mukosa yang paling luar. Ya, ini ada kerusakan. Ini kita sebut sebagai lesi primer. Ya. Nah, di bawah dari lapisan mukosa usus ini ada tunika muscularis mukosa, ya, atau jaringan otot, ya, otot di bawah dari lapisan mukosa usus. Karena ini jaringan otot, ya, pada awalnya dia akan terhambat di sini, dia tidak bisa menembus dari jaringan otot, sehingga ini akan melebar ke samping-samping, ya, mentok di sini, dia akan melebar ke samping-samping, terhambat, ya, ini saya sampaikan, ya, sehingga dia akan melebar ke samping-samping. Ya. Ini kan dia yang membuat lesi primer ini tidak hanya satu tropozoid, ya. Jadi satu membuat di sini, terus nanti ada satu di sini, sehingga antara satu lesi atau satu lubang dengan lubang lainnya ini akan bisa saja terbentuk koneksi. Ini kita sebut sebagai sinus. Ya, mungkin kalau kalian lihat seperti apa eh, MRT, ya, bawah tanah itu kan ada tempat-tempat masuk, tapi di dalamnya itu ada semacam terowongan, ya. Jadi dari luar seperti hanya lubang-lubang atau lesi-lesi saja, tetapi di dalam ini terbentuk seperti terowongan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau dari luar seolah-olah ya hanya ada lokus-lokus lesi. Tetapi bisa saja dari satu lokus dengan lokus yang ini ada terowongan saling connecting satu sama lain. Yang ini kita sebut sebagai sinus. Dan ternyata ya dia bisa menembus tunika muscularis sehingga dia akan bergerak ke lapisan yang lebih dalam lagi, ya, hingga bisa menyebabkan terjadinya perforasi. Ya, komplikasinya ada perforasi sehingga menyebabkan adanya peritonitis dan perdarahan. Jadi peritonitis ini ada kondisi yang urgent emergency dan bisa menyebabkan kematian dalam waktu yang sangat singkat. Jadi cirinya dia perutnya seperti papan keras, ya, karena terjadi defense muskuler namanya. Defense muskuler karena isi usus ini akan keluar semua ke dalam rongga abdomen. Ya, di situ ada bakteri, ada enzim dan macam-macam. Ini sifatnya racun sehingga abdomen akan melakukan semacam mekanisme proteksi yang kita sebut sebagai defense muskuler, dan kondisi ini sangat berbahaya sekali dan menyebabkan kematian dalam waktu yang cepat. Ya. Atau bisa juga selain perforasi komplikasi yang lain, ya. Jadi selain dia masuk ke dalam ini menimbulkan lesi yang lebih dalam, ini bisa diikuti oleh bakteri menyebabkan terjadinya infeksi sekunder. Sehingga nanti di dalam lesi ini isinya semuanya adalah pus atau nanah, ya. Atau komplikasi yang lain, jaringan yang terbentuk tadi ini bisa mengalami resolusi, mengalami perbaikan sehingga terbentuk jaringan parut yang kita sebut sebagai bentukan ameboma. Jadi seperti apa ya, bulatan-bulatan tumor, ya, di dalam usus. Nah, atau yang lain dia bisa masuk ke dalam pembuluh darah, dan ketika sudah masuk pembuluh darah maka dia akan dibawa ke organ yang lain atau terjadi penyebaran ekstraintestinal. Ya, dan pembuluh darah yang terdekat dari usus itu adalah vena porta. Ya, vena porta dari usus ini tadi vena porta, sehingga ini bisa dibawa ke organ yang paling dekat itu adalah hepar, ya, sehingga menyebabkan hepatitis amuba. Ya, menyebabkan adanya abses hati, ya, bisa terjadi peritonitis atau ke depan ini menyebabkan abses kulit, ya, tembus ke depan atau ke atas. Ini awalnya akan terhambat oleh diafragma, tapi akhirnya diafragma bisa juga kita tembus, menyebabkan terjadinya abses subdiafragma, lanjut ke atas, ya, terjadi abses paru. Ya. Nah, di sini dari abses hepar ini secara hematogen bisa terbawa jauh, ya, ke otak, ke ginjal dan vesika urnia serta organ yang lain. Klinis, ya, bisa asimptomatik
saya sampaikan tadi nggak ada gejala atau simptomatik tergantung dari bagian organ yang kena. Kalau hanya terbatas pada intestinal, maka terjadi gejala-gejala intestinal. Ya, disentri atau di non disentri, ada ameboma, ada appendicitis dengan komplikasi yang saya jelaskan tadi, ada perforasi, ada perdarahan, ada juga struktur dan postisentri. Atau di ekstraintestinal. Jadi pada hepar tadi ini ada hepatitis amuba ya, bisa juga terjadi abses hepar ya dan lainnya. Pada kulit ada abses kulit, pada organ lain paru-paru, otak, lian dan sebagainya tergantung dari organ yang terkena. Ini gejalanya kalau akut ya ingat eh, akut itu terminologi yang menyatakan masa inkubasi kurang dari 14 hari ya. Tapi kalau pada ini masa inkubasinya sampai 14 minggu bisa. Jadi sentri berat, ya colitis amuba, penyakit yang berat itu ada tenesmus, leukositosis tidak terlalu meningkat sebetulnya dan pada tinja encer dapat kita temukan ada tropozoid dan amuba histolytica. Terus ada kondisi yang kita sebut amebiasis menahun, ini infeksinya berulang-ulang terjadi terus-terus ya, dalam jangka waktu yang lama, bisa sampai 40 tahun. Jadi kadang-kadang dia disentri, ada gangguan pencernaan biasa, konstipasi ya, nyeri tekan setempat dan terjadi hepatomegaly ya. Dan ini sering berulang-ulang, kadang hilang, kadang timbul, kadang hilang, kadang timbul. Ini pada hepatitis amuba, ada hepatomegaly juga, ada abses hepar, leukositusnya 13.000 sampai 16.000 dan ditandai juga dengan demam yang menggigil. Ini abses paru, ada demam menggigil, leukositosis, dan terjadi tanda konsolidasi paru. Ya, jadi pada rongsennya mungkin bisa ditemukan ada tanda-tanda seperti berawan, ya, ada ya, ya, ini pada intestinal amuba, ini pada pasien yang dilakukan visum ya. Jadi ulcerasinya bisa saja dia bentuknya lubang-lubang tapi di dalamnya terjadi kerusakan yang parah. Jadi ulcerasi oleh amuba tadi saya sampaikan ulkus primernya biasanya dia lubangnya kecil sempit ya, tapi di dalamnya ini dia melebar. Ya kenapa? Karena tadi terhambat oleh tunika muscularis mukosanya. Nah, bentukan ini kita sebut sebagai bentukan bottle shape. Ya, kalau kita lihat botol, botol itu kan lubangnya kecil, tapi di bawahnya dia melebar atau menggaung bahasanya. Ini kita sebut sebagai bottle shape atau flash shape ya pada lesi primer oleh intestinal amebiasis. Nah, ini saya sampaikan tadi flash shape ya atau bottle shape. Nah, ini bisa kita lihat di histologisnya. Jadi di antara susunan jaringan mukosanya bisa kita temukan adanya trophozoit. Ya, ini pada abses hepar. Ya, jadi betul-betul N-amoeba histolytica ini bisa menghancurkan jaringan ya. Jadi dia ini nanti heparnya rusak, hancur ya, keroak ini bisa kita lihat ya dihancurkan oleh trophozoit dari N-amoeba histolytica. Ya, ini pada pasiennya ini dia mengeluhnya sesak. Ya. Kenapa sesak? Karena ternyata ada gambaran elevasi. Elevasi ini diafragmanya naik ke atas, terdorong ke atas, ya. Sehingga paru-parunya ini sempit. Kalau dia bernapas, pasti akan terasa sesak pada dada yang sebelah kanan, ya. Ini kita lihat ternyata dari samping ada namanya fluid level. Fluid level ini adalah batas cairan. Yang hitam ini adalah udara bebas, ya. Jadi di sini adalah jaringan paru. Nah, ini yang di bawah ini adalah fluid, ini adalah cairan. Apa cairannya belum bisa kita tebak isinya apa. Tapi yang jelas ini ada cairan. Kalau cairan kan dia akan membentuk datar ya. Air itu kan selalu datar. Ya. Apa ini? Apa air? Apakah cairan kental, darah dan seterusnya? Ini belum bisa kita ketahui. Ya. Akhirnya dilakukan penyedotan. Kita lakukan aspirasi ya dengan menggunakan trocar ini disedot. Ya keluar cairannya. Ya ini isinya adalah darah terus jaringan hepar ya yang rusak ada leukosit ya
ada juga tropozoid dan seterusnya. Jadi banyak cairan setelah kita lakukan aspirasi ini pasiennya baru agak enak ya karena cairannya semuanya keluar. Baru kita lakukan, nah ini cairannya warna coklat kemerahan ini kita sebut sebagai anchovy sauce ya seolah-olah mirip saus anchovy ya. Ini isinya adalah tropozoid and amoeba histolytica yang mengandung eritrosit. Jadi di ini semua jaringan hepar dan seterusnya ya akibat aktivitas dari N-amoeba histolytica. Lalu kita lakukan pemeriksaan mikroskopis dan ditemukan di situ bahwasannya penyebab dari hal tersebut adalah amoeba histolytica, N-amoeba histolytica. Ini pada absis hepar dan ini pada absis paru ya. Nah ini pada otak. Jadi pada otak juga dia menyebabkan terjadinya lesi-lesi ya. Jadi ada jaringan-jaringan otak yang hancur setelah diotopsi ternyata disebabkan oleh N-amoeba histolytica. Ini pada perempuan ada namanya balanitis amoebica. Ini karena hubungan yang tidak normal ya, hubungan seksual secara tidak normal. Nah, diagnosa pasti ini dengan melakukan pemeriksaan mikroskopis. Jadi dengan menemukan N-amoeba histolytica dari bahan pemeriksaan, bisa dari feses ya, bisa juga tadi dari jaringan liquor spinalis ya, bisa juga dari yang tadi hasil aspirasi tadi, dan kita bisa menemukan adanya N-amoeba histolytica. Ini diagnosa laboratorium bisa pada amebiasis hati, bisa dilakukan tes serologi, tes fungsi hati, aspirasi abses, ya. Terus nanti kita lakukan mikroskopis. Oke, tadi saya sudah menyebut-nyebut ada dua disentri ya. Satu disentri basiler yang disebabkan oleh Shigella dysentery atau Shigellosis nama penyakitnya bisa juga dikenal seperti itu. Ada amebiasis atau disentri amuba. Nah ini berbeda ya. Dan ini bisa nanti kalian temukan ketika kalian menjadi dokter dan kasusnya juga masih banyak di lingkungan yang sama. Jadi di lingkungan yang dengan daerah yang padat, sanitasi lingkungan yang kurang baik, bisa kalian temukan dua jenis disentri ini. Ya. Pada disentri amuba atau amebiasis, ini mulai penyakitnya nggak jelas. Ya. Bisa tadi saya sampaikan penyakitnya kan dia bisa silent ya tanpa gejala, ya sehingga kapan mulainya itu nggak jelas gitu. Tapi kalau sigelosis atau disentri basiler ini mulainya jelas. Karena biasanya mulainya dengan demam tinggi, terus diikuti dengan diare. Ya. Pada disentri amuba atau amebiasis bisa tanpa demam, ya, bisa tanpa gejala atau dengan demam dan biasanya demamnya tidak terlalu tinggi. Kalau sigelosis atau disentri basiler biasanya selalu dengan demam, ya, demam tinggi, terus dia mencret-mencret, ya, diare. Nah ini mungkin kita lebih curiganya ke sigelosis. Kondisinya secara umum ini emasiasi atau kondisinya ya kayak biasa aja bisa, ya. Tapi kalau pada sigelosis ini bisa kelihatan sakit ringan atau sakit sedang ya karena si penderita biasanya kelihatan benar sedang sakit ya pada disentri basiler. Tenesmus ya, jadi mules perutnya misalnya. Kalau di pada amebiasis ini nggak kelihatan kadang-kadang ya. Frekuensi BAB-nya juga tidak terlalu banyak ya. Tapi kalau pada sigelosis ini luar biasa ya. Jadi dia em, si pasien ini seringkali mules ya mules terus dia ke kamar mandi ya. Begitu di kamar mandi, kayaknya banyak yang mau dikeluarin gitu. Ya, tetapi begitu dikeluarkan ternyata yang keluarnya fesesnya sedikit, tapi mungkin lebih banyak tercampur lendir dengan darah. Ya. Nah, ya. Jadi feses pada amebiasis ini biasanya dominan banyak fesesnya, tetap dominan, terus ditambah dengan ada lendir dan darah. Sedangkan pada sigelosis atau disentri basiler ini fesesnya bisa sedikit ya, dan lendir dengan darahnya yang dominan. Ya. Ini ciri khas tinjanya pada amebiasis
Ya saya sampaikan dua-duanya adalah aliran darah seperti jelly strawberry. Jadi dia biasanya nyampur dan baunya ini khas busuk seperti eh, sampah ikan, ya. Jadi kalau habis nyengin ikan, sampah terus kalian endapkan misalnya semalam baunya seperti itulah. Ya, jadi kalau dapat pasien ini, ya baunya khas fesesnya, ya. Pada sigelosis juga baunya khas, berbaunya spermin atau berbau seperti sperma, ya, dengan lendir dan darah yang khas, yang dia bercak-bercak tidak bercampur dengan fesesnya, ya. Ini pada disentri amuba, obat-obatan nanti dari Farmako, ya. Ini pencegahan, mengobati penderita, pendidikan kesehatan, pengawasan sanitasi makanan, ya, sanitasi lingkungan dan higienitas personal, ya, pemberantasan lalat, kecoa dan seterusnya. Ya. Nah, kita penting juga untuk mengetahui morfologi amuba yang tidak patogen karena mirip-mirip bentuknya, yang bedanya hanya di struktur intinya saja, ya. Ini di praktikum harusnya nanti. Oke. Baik, kita lanjutkan dulu. Tadi amuba, sekarang kita ke Ciliata. Hanya satu spesies yang kita bicarakan di Ciliata, yaitu Balantidium coli, ya. Sesuai namanya Balantidium, ini adalah kantong, coli itu adalah kolon. Jadi bentuknya seperti kantong. Yang spesiesnya, penyakitnya kita sebut Balantidiasis atau disentri Balantidium. Ya. Habitatnya sama di sekum atau terminal ileum, tapi tidak di rektosigmoid. Ini morfologinya. Jadi kalian kalau lihat ini tidak akan lupa, ya. Pasti kalian bisa ujian praktikumnya kalau lihat ini. Ini adalah protozoa terbesar. Biasanya kalau kita pemeriksaan protozoa itu pakai perbesaran okuler 100 kali dengan minyak imersi. Tapi kalau untuk Balantidium coli, ini cukup, pembesaran maksimalnya adalah 45 kali. 40 kali, ya. 40 kali. Ya, jadi pembesaran okulernya 40 kali, nggak perlu pakai minyak imersi. Melihat aja udah tahu, oh ini Balantidium coli. Ya, bentuknya juga seperti inilah khas, ya. Di preparat seperti inilah khas, ya. Jadi yang kalian lihat mungkin silia ini kalian tidak akan lihat gambaran silia seperti ini, ya. Kalian akan lihat bentuk kantong seperti ini dengan makronukleus. Makronukleusnya akan kelihatan khas. Ya, pada kista juga makronukleusnya khas. Kalau mikronukleusnya biasanya tidak akan kelihatan. Nah, ini seperti inilah, ya. Berarti gambarannya. Terus untuk siklus hidupnya ini lebih simpel daripada yang tadi. Jadi kita akan tertelan kista, kistanya hanya inti satu, ya, inti dua, ya. Tadi ada makro dan mikronukleus, tidak ada kista inti empat masuk. Eksistasi, jadi satu kista ini hanya menghasilkan satu trofozoid, ya, Timothy, ya, hanya satu trofozoid. Dan di sini invasi juga sama di sekum, ya. Tapi invasinya berbeda dengan N. amoeba histolytica. Kalau ini hanya setempat, ya, tidak ada penyebaran secara ekstraintestinal. Dan, ya, dia invasinya juga tidak terlalu mendalam dan tidak melebar di dalam. Jadi ya dangkal seperti ini saja, ya. Kalau yang N. amoeba histolytica tadi kan dia dalam terus kepentok akhirnya melebar ke kanan kiri. Kalau ini dia tidak, ya. Jadi tidak akan kita temukan bentukan sinus atau terowongan di bawah, ya, seperti pada N. amoeba histolytica. Selanjutnya sama ceritanya, begitu di kolon transversum, kolon descendant dia akan terjadi perubahan lingkungan sehingga akan membentuk kista. Kita sebut sebagai enkistasi, selanjutnya kista akan keluar bersama ginjal. Ya. Gejala ini lebih mild, ya, lebih apa, kurang patogen dibandingkan N. amoeba histolytica, ya. Jadi dia seperti diare biasa dengan darah dan lendir saja. Ya. Ini, ya, saya sampaikan tadi. Jadi bentuknya khas. Kalian lihat pasti nggak akan lupa ini Balantidium coli, pasti Balantidium coli. Ya,
Karena dengan makronukleusnya itu yang kelihatan benar terjadinya. Obat-obatan nanti di farmakologi, ya, pencegahan sama dengan antihipertensiva. Selanjutnya kita ke flagellata. Ya, ini yang apatogen, yang patogen hanya satu, ya. Kalau Trichomonas vaginalis ini dia tidak di khusus, ya. Kalian akan belajar nanti di sistem repro barangkali. Jadi hanya kita belajar Giardia lamblia. Ini juga khas bentuknya, kalian tidak akan lupa. Jadi habitatnya di duodenum, jejunum bagian atas, saluran dan kandung empedu. Ini bentuknya seperti inilah. Ya. Jadi ada batil isapnya dengan dua inti, terus ada empat flagela, seperti berkacamata sebetulnya kalau kita lihat, ya. Bentuk ininya juga sama dengan empat inti, 2 sampai 4 inti, organel-organel berada di dalam. Nah, ya beginilah nanti di preparat, ya. Terkadang kalian bisa temukan kondisi tropozoitnya lagi membelah, ya, membelah dua. Ya. Nah, ini kistanya. Ya, klinisnya dia jarang terjadi, tapi bisa saja terjadi. Ini kita kenal sebagai travelers diarrhea. Jadi diare pada orang-orang yang sering bepergian. Ya, Giardia lamblia ini dia akan menempel pada usus halus. Kalian tahu fungsi usus halus untuk lebih ke arah penyerapan, ya, sehingga ini akan mengganggu proses penyerapan terutama lemak. Dan ketika terjadi gangguan proses penyerapan lemak, maka vitamin-vitamin yang larut dalam lemak ini juga akan mengalami gangguan. Sehingga penyerapan vitamin A ini akan mengalami gangguan dan gejala klinis bisa berupa adalah gejala-gejala akibat eh, terjadinya kekurangan penyerapan vitamin A. Pada Giardia lamblia ini yang melekat pada dinding usus. Pada Giardia lamblia ini dia tidak ada darah, ya. Diarenya tidak ada darah. Kenapa? Karena Giardia lamblia ini dia tidak menyebabkan terjadinya kerusakan jaringan usus. Jadi hanya melekat saja. Jadi dinding usus dia hanya menempel, ya. Dan menempel ini, aktivitas menempel ini akan menimbulkan lendir. Jadi usus berusaha untuk mengusir, ya, untuk melepaskan diri dari Giardia lamblia dengan mengeluarkan lendir. Ya, jadi kalau diare dengan lendir itu dia dalam arti di sini usus ini berusaha untuk mengusir si parasit. Kalau ada darah berarti sudah terjadi luka, ya, terjadi perlukaan pada dinding usus. Nah, pada Gerilim ini dia tidak ada darah karena tidak terjadi kerusakan pada jaringan usus. Ini yang patogen. Ini nanti bisa dibaca, ya. Dan ini macam-macam, ada silomastik, mesnili. Silakan dibaca saja yang patogen. Terus yang untuk yang sporozoa ini hanya satu spesies yaitu Isospora belli, ya. Patogenisitas rendah, tapi ini sekarang kasusnya juga banyak, terutama pada yang imunokompromis dan pada pasien HIV. Ya, kalau pada kita yang kena ini biasa-biasa aja gitu. Jadi ada Cryptosporidium, ada Isospora belli dan seterusnya. Ini kalau kena ke kita sih biasa-biasa aja, karena kita imunokompeten. Tapi pada pasien HIV, ya, atau pada yang imunokompromis, ini bisa menyebabkan terjadinya patogenisitas yang lebih luas. Baik, cukup.
Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Cukup ya. Baik, tadi yang absen kuliah ini maupun kuliah yang sebelumnya ya, nanti disampaikan ke saya untuk saya tanda tangani. Ya, ini ada 179 peserta. Tolong absennya nanti sama screenshotnya disampaikan ke saya. Terima kasih. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Terima kasih banyak dok. Makasih dokter.